Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Pengendalian Manajemen. Nama anggota kelompok yang pertama Febi Rahayu dengan NIM A1C019078. Kemudian yang kedua ada Yeni Aswiwanti dengan NIM A1C020076. Dan yang terakhir atau ketiga yakni Hairunisa dengan NIM A1C020084. Untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, di sini kami melakukan penelitian dalam bentuk metode wawancara yang kami lakukan pada 2 apotik. Di mana di sini apotik yang kita wawancarai adalah Apotik Kopelin dan Apotik Catur Warga 2. Apotik Kopelin merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Koperasi yang beralamat di Jalan Majapahit nomor 11A Mataram. Apotek Kopelin dikelola oleh apotekernya yang bernama APT Elin Nursinta Espram yang dibantu oleh 1 orang asisten apoteker dan 5 karyawan. Apoteker dan karyawan di Apotek Kopelin ini tidak mendapatkan komisi namun hanya mendapatkan tunjangan. Karyawan di apotek ini tidak pernah melakukan pergantian atau turnover. Adapun tunjangan yang dimaksud di sini yang didapatkan oleh karyawan berupa THR dan tunjangan seperti bonus akhir tahun dan biaya pulsa. Sedangkan untuk tunjangan BPJS sedang diusahakan oleh pihak koperasi. Tentunya apotek akan memberikan karyawannya menikmati hari libur dalam bekerja setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Minggu. Ada bermacam-macam jenis obat yang dijual di Apotek Kopelin. Beberapanya seperti obat generik, resep dokter non-generik, obat umum, serta obat herbal. Namun, untuk obat herbal tidak terlalu banyak yang dijual. Untuk perbandingan jenis obat-obat tersebut, ternyata obat bebas atau umum yang berlabel hijau adalah obat yang paling banyak dijual di apotek ini. Tentunya, apotek ini menjual obat-obat juga sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari konsumen atau pembeli. Apotek ini tidak menyediakan barang konsinyasi. Di Apotek Kopelin, karyawan tentunya hanya menjual obat-obatan kepada konsumen atau pembeli atau tidak melakukan kegiatan selain dari penjualan pada obat. Apotek ini tidak memiliki CCTV dan pihak apoteker akan melakukan pengawasan setiap bulannya. Harga jual yang ditawarkan oleh Apotek Kopelin kepada para konsumen untuk semua jenis obat termasuk obat dari resep dokter tentunya dengan harga di bawah HET atau harga eceran tertinggi. Karena pada dasarnya dalam penjualan tidak boleh melebihi HET. Apotek Kopelin hanya menjual obat-obatan dan tidak menjual alat kesehatan. Apotek ini mengatur atau menata obat-obatnya di etalase dengan sangat rapi dan teratur, sehingga memudahkan karyawan untuk jika Apotek Kopelin menerima resep yang ternyata resep ini tidak tersedia, maka akan ditawarkan obat yang sejenis dengan syarat ada persetujuan dari pihak dokter ataupun pasien. Jika dokter setuju dengan penggantian obat, maka apotek akan memberikan obat yang ditawarkan kepada pasien yang bersangkutan. Tapi kembali lagi di sini fokus utamanya adalah persetujuan dari dokter. Apotek Kopelin ternyata memiliki kerjasama dengan beberapa dokter. Namun, kerjasamanya ini berupa sistem kontrak atau sewa ruangan dengan jangka per tahun tanpa adanya komisi. Apotek Kopelin melakukan transparansi di dalam layanan kepada konsumen atau pembeli dengan cara memakaikan nota atau bukti pembelian ketika konsumen melakukan pembayaran. Dan ketika ada kenaikan harga, maka pihak apotek akan selalu memberikan informasi kepada konsumen atau pembeli tetapnya. Apoteker akan melakukan pengontrolan obat kadaluarsa pada setiap bulannya ketika sedang melakukan stok opname. Dan pada saat itu juga akan dilakukan pengecekan terhadap obat-obat yang ide untuk 6 bulan ke depan. Ketika dalam pengecekan tersebut ditemukan obat-obat yang kadaluarsa,
maka obat-obat tersebut akan disimpan terlebih dahulu untuk pemusnahannya yang akan dilakukan secara bersama dengan obat-obat yang kadaluarsa lainnya. Namun, dalam pemusnahan obat ini ada ketentuannya, di mana ketentuannya itu untuk obat-obat yang bebas boleh dimusnahkan sendiri oleh pihak apoteker dengan adanya saksi minimal 2 orang. Sedangkan untuk obat-obat keras seperti narkotika dan psikoterapi akan dimusnahkan bersama dengan saksi dari Dinas Kesehatan atau Balai Kota. Ketika masa pandemi, apotek menyediakan obat-obat yang dibutuhkan dan melakukan promosi yang membuatnya menjadi semakin baik. Obat-obat yang disediakan seperti vitamin dan obat untuk penyakit yang mungkin terjadi pada saat pandemi. Strateginya juga dapat melakukan pembatasan stok dan melakukan promosi yang cukup menarik. Untuk rantaian nilai yang diterapkan oleh apotek ini belum kami ketahui karena dari pihak Apotek Kopelin merupakan milik badan usaha koperasi sehingga apoteker belum terlalu memahaminya. Adapun untuk gedung yang digunakan oleh Apotek Kopelin merupakan gedung milik koperasi sehingga tidak ada biaya sewa. Namun apoteker tidak mengetahui secara detail berapa jumlah aset karena seperti yang dikatakan apotek ini bukan milik apoteker sendiri. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Apotek Kopelin untuk menutupi kos atau biaya. Yang pertama adalah meminimalkan stok yang perputarannya lambat. Yang kedua, menyediakan obat tergantung pada kondisi yang terjadi. Yang ketiga, yakni melakukan promosi melalui media online untuk obat seperti vitamin. Pihak apoteker tidak diperbolehkan membocorkan atau memberitahukan orang luar mengenai berapa omset penjualan rata-rata per bulannya. Dan untuk modal awal yang dibutuhkan untuk dalam pembangunan apotek, dalam penyediaan obat-obatannya saja berkisar pada jumlah yakni sebesar 30 juta rupiah. Untuk sistem yang digunakan oleh Apotek Kopelin adalah aplikasi dan software ID apotek. Nah, untuk laporannya atau laporan keuangannya itu dikelola oleh koperasi dan pihak apotek hanya akan menyetorkan laporan bulanan kepada koperasi pada akhir bulan. Sistem yang digunakan tidak pernah mengalami masalah, akan tetapi yang sering mengalami masalah adalah komputernya. Namun, dari pihak apotek memiliki cara penyelesaiannya, yakni dengan melakukan daftar manual. Stok atas persediaan kebijakannya akan mengalami penambatan dengan melakukan minimal stok, tergantung dari kebutuhan konsumen atau pembeli. Kemasan yang digunakan mungkin bukan kemasan yang bisa kita katakan ramah lingkungan. Ini kemungkinan terjadi di semua apotek karena yang seperti kita ketahui bahwa plastik merupakan kemasan yang tidak ramah lingkungan karena lambatnya dalam proses penguraian. Semua penerimaan harian di Apotek Kopelin akan diserahkan kepada koperasi, akan tetapi nanti pihak koperasi akan memberikan kas kecil setiap bulannya kepada apotek. Semua karyawan di sini merasa puas bekerja di apotek ini karena apotekernya sendiri ramah. Kemudian konsumen atau pembelinya juga selalu atau tetap ada dan tidak pernah ada komplain dari konsumen atau pembeli. Kemudian analisis SWOT. Di sini analisis SWOT yang dilakukan pada Apotek Kopelin. Yang pertama mengenai kekuatan. Apotek Kopelin memiliki lokasi yang cukup dekat dengan rumah sakit dan mudah dijangkau. Para karyawan dan juga apotekernya sangat ramah kepada para pembeli, sehingga pembeli merasa nyaman ketika berbelanja di Apotek Kopelin ini. Apotek ini juga melakukan kerjasama dengan 3 dokter, yang dimana 3 dokter ini akan mengambil obat dari Apotek Kopelin, sehingga nantinya akan dapat menambah keuntungan atau pendapatan dari apotek. Untuk analisis yang kedua, yakni mengenai kelemahan, obat yang banyak kadaluarsa akan menyebabkan kerugian bagi pihak apotek. Pada pengguna sistem informasi juga terkendala pada komputer yang sering mengalami gangguan.
Analisis yang ketiga yakni mengenai peluang. Karena apotek ini dekat dengan rumah sakit dan pemukiman penduduk, maka apotek ini memiliki peluang yang cukup besar dalam penjualannya. Adanya kerjasama dengan dokter juga akan memberikan peluang untuk mendapatkan pelanggan tetap ketika ada orang-orang yang melakukan pemeriksaan ke dokter yang menjalankan praktik di apotek ini. Untuk analisis yang terakhir atau yang keempat, yakni mengenai ancaman. Banyaknya apotek-apotek yang lebih besar dan lebih lengkap dalam penyediaan obat-obatan akan memberikan ancaman kepada apotek ini dalam hal penjualan yang bisa mengakibatkan labanya berkurang. Apotek Catur Warga 2. Apotek Catur Warga 2 ini beralamatkan di Jalan Sriwijaya nomor 212 Mataram yang merupakan kepemilikan pribadi, yang dimana apotek ini dikelola oleh 5 orang karyawan dengan satu apoteker yang bernama APT Orsioni Octaviana Espam, dengan dibantu oleh 3 orang asisten apoteker, dan apotek ini tidak punya karyawan pada bagian administrasinya. Apoteker dan karyawan lainnya juga ternyata mendapatkan komisi dari selain gaji. Komisi yang mereka dapatkan hanya sekitar 10%, dan mereka juga mendapatkan THR dan tunjangan. Di apotek ini karyawan hanya menjual obat-obatan kepada konsumen atau pembeli dan tidak memiliki aktivitas lainnya. Apotek ini memiliki CCTV dan pihak apoteker akan melakukan pengawasan setiap harinya. Apotek ini memiliki hari libur, dia akan buka dari hari Senin sampai dengan Minggu. Tetapi ada cara tersendiri agar karyawannya bisa menikmati libur minimal sekali dalam seminggu, yaitu pada setiap hari Minggu apotek ini hanya buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore dengan menggunakan metode shift. Ada bermacam-macam jenis obat yang dijual di Apotek Catur Warga 2. Beberapanya seperti obat generik, resep dokter non-generik, obat umum, serta obat herbal. Untuk perbandingan jenis obat-obat tersebut, ternyata obat bebas atau umum adalah obat yang paling banyak dijual di apotek ini, sama seperti apotek-apotek lainnya. Apoteker akan melakukan pengontrolan obat kadaluarsa pada setiap bulannya. Ketika dalam pengecekan tersebut ditemukan obat-obat yang kadaluarsa, maka obat-obat tersebut akan diretur ke pihak PBF atau pedagang besar farmasi. Harga jual yang ditawarkan oleh apotek ini kepada para pembeli untuk semua jenis obat termasuk obat dari resep dokter adalah dengan harga sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Apotek Catur Warga 2 juga menjual alat kesehatan yang terdiri dari beberapa item, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Apotek ini mengatur atau menata obat-obatnya di etalase dengan sangat rapi dan teratur, akan tetapi lebih banyak yang disimpan di ruang penyimpanan. Apotek ini tidak memiliki kerjasama dengan dokter. Apotek ini juga melakukan transparansi kepada pembeli dengan cara menyediakan layar monitor di depannya sehingga pembeli bisa mengetahui berapa harga obat yang akan dibelinya. Apotek ini juga menjual obat-obat sesuai dengan permintaan dari kebutuhan konsumen atau pembeli. Karyawan di apotek ini tidak pernah melakukan pergantian atau turnover. Ketika masa pandemi, apotek tidak pernah mengalami penurunan dalam penjualannya. Malah sebaliknya, yaitu penjualannya semakin meningkat. Jika Apotek Catur Warga 2 menerima resep yang tidak tersedia di apotek, maka akan ditanyakan terlebih dahulu ke cabang di pusat. Tapi, jika tidak ada obat tersebut di cabang pusat, maka pihak apotek akan menawarkan obat sejenis. Namun, jika pembeli tidak mau diberikan obat yang sejenis, maka pihak apotek tidak akan memberikannya. Gedung yang digunakan oleh Apotek Catur Warga 2 merupakan gedung milik sendiri atau pribadi, sehingga tidak ada biaya sewa. Namun, pihak apoteker tidak ingin memberitahukan seberapa besar jumlah aset. Apotek Catur Warga 2 hanya mengandalkan strategi penjualan untuk menutup biaya.
Akan tetapi, strategi tersebut sudah cukup untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan. Pihak apoteker tidak ingin membocorkan atau memberitahukan orang luar mengenai berapa omset penjualan rata-rata per bulannya, dan untuk modal awal yang dibutuhkan oleh apotek ini adalah urusan ownernya. Apotek ini juga tidak menyediakan barang konsinyasi. Untuk sistem yang digunakan oleh Apotek Catur Harga 2 adalah software berupa aplikasi dengan nama Gampang Apotek. Sistem yang digunakan tidak pernah mengalami masalah, akan tetapi jika diperkirakan akan ada masalah, maka apotek ini akan menyelesaikannya dengan membackup data. Untuk stok atas persediaan kebijakannya belum tentu sama, karena setiap bulannya pihak apotek akan membeli atau membutuhkan obat yang berbeda-beda. Kemasan yang digunakan mungkin juga bukan kemasan yang ramah lingkungan, karena seperti kita ketahui bahwa apotek menggunakan kemasan plastik, di mana plastik ini merupakan kemasan yang tidak ramah lingkungan karena lambatnya dalam proses penguraian. Semua penerimaan harian akan diserahkan kepada pemilik dan kemungkinan tidak ada petty cash yang disisakan. Mengenai kepuasan karyawan dalam bekerja, di apotek ini kami kurang mengetahuinya karena keterbatasan informasi yang kami dapatkan dari pihak apotek. Untuk analisis SWOT dari Apotek Catur Harga 2 ini, yang pertama adalah analisis pada segi kekuatan. Apotek memiliki lokasi yang lumayan strategis. Dia juga memiliki cabang yang cukup banyak sehingga akan meningkatkan laba dalam penjualan yang secara meningkat. Kecanggihan yang digunakan dalam apotek ini juga membuatnya memiliki kekuatan yang baik. Analisis yang kedua yakni mengenai kelemahan. Tidak adanya karyawan pada bagian administrasi sehingga semua karyawan yang bekerja di apotek ini akan mengurus semuanya. Dan menurut kelompok kami ini merupakan salah satu kelemahan dari Apotek Catur Harga 2. Untuk analisis yang ketiga yakni mengenai peluang, di mana peluang dalam apotek ini ialah dengan melakukan retur terhadap obat-obat kadaluarsa akan membuat apotek mengurangi kerugiannya, sehingga apotek dapat menjual kembali obat-obat yang sudah dibelinya tanpa ada pemusnahan dan kerugian dari obat-obat kadaluarsa. Analisis SWOT yang terakhir yakni mengenai ancaman, di mana ancaman dari apotek ini bisa berupa banyaknya apotek-apotek yang lebih terkenal dan lebih elit akan memberikan ancaman terhadap apotek ini. Contohnya seperti Apotek Kimia Farma yang merupakan apotek yang cukup besar dan tentunya menyediakan banyak jenis obat yang bisa jadi lebih lengkap dari Apotek Catur Harga 2. Setelah tadi ada paparan mengenai Apotek Koperlin dan Apotek Catur Harga 2. Nah, di sini kami dari kelompok 3 dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, maka kami dapat menarik sedikit kesimpulan, yaitu yang pertama, Apotek Koperlin dan Apotek Catur Harga 2 ini memiliki banyak perbedaan, kelebihan dan kekurangan tersendiri pada masing-masing apotek. Yang kedua, Apotek Koperlin merupakan milik badan usaha koperasi, sedangkan untuk Apotek Catur Harga 2 merupakan apotek yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, di sini dalam penerapan manajemennya memiliki banyak perbedaan. Demikian paparan dari hasil penelitian yang kami lakukan di dua apotek, yakni Apotek Koperlin dan Apotek Catur Harga 2. Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.